Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah hukum tata negara, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konstitusi sebagai bahan kajian HTN, di mana mungkin sebelumnya kita sudah membahas mengenai hubungan-hubungan HTN dengan disiplin ilmu yang lain. Kita akan memfokuskan bahwa apa yang akan dipelajari di hukum tata negara ini, salah satunya memang konstitusi. Sebenarnya mempelajari konstitusi ini adalah dasar dari mempelajari hukum tata negara, karena di dalam konstitusi ini kita bisa melihat seluruh isi dari suatu negara itu, baik dari lembaga pemerintahannya, warga negaranya, perilakunya, religius dan sebagainya, itu tertuang dalam konstitusi. Bagaimana dia berhubungan dengan masyarakat baik secara nasional maupun internasional, lambang-lambang negara, lalu hal-hal yang sifatnya fundamental itu ada di konstitusi. Karena itu memang cukup mendalam ketika berbicara atau belajar mengenai konstitusi di sini. Langsung saja kita mulai ke materi. Kita masuk yang pertama mengenai peristilahan. Pada mulanya, jadi berkaitan dengan konstitusi, itu berasal dari bahasa Latin atau constitution yang berkaitan dengan ius atau ius yang berarti hukum atau prinsip. Jadi sebenarnya itu lebih kepada dasar seperti itu. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu juga istilah constitution. Bahasa Jerman itu Verfassung dan Grundgesetz. Grundgesetz itu lebih kepada dasar. Bahasa Belanda juga menggunakan Grondwet atau hukum dasar. Sedangkan bahasa Prancis ini menggunakan droit constitutionnel atau EU constitutionnel, seperti itu. Jadi istilah pertama identik dengan pengertian konstitusi, sedangkan istilah kedua adalah undang-undang dasar dalam arti naskah yang tertuang dalam naskah tertulis. Untuk pengertian konstitusi dalam arti undang-undang dasar, sebelum dipakai istilah grondwet, di Belanda juga pernah dipakai istilah staatsregeling. Jadi ketika melihat konstitusi, Inggris itu punya konstitusi, tapi jangan beranggapan bahwa konstitusi Inggris itu seperti Indonesia yang memiliki undang-undang dasar, seperti itu tidak. Verfassung dan Grundgesetz itu sama seperti itu. Itu mengenai peristilahan dalam konstitusi. Masuk ke beberapa pandangan para ahli. Jadi menurut Ferdinand Lassalle dalam bukunya yang berjudul Über Verfassung Wesen, membagi konstitusi dalam dua pengertian. Pengertian sosiologis dan politis atau istilahnya sosiologis dan politis Begrip. Konstitusi sebagai sintesis antara faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat. Misalnya raja, parlemen, kabinet, kelompok penekan dan sebagainya. Dinamika hubungan di antara kekuatan politik yang nyata itulah sebenarnya yang disebut sebagai konstitusi. Berikutnya pengertian secara yuridis atau juridis Begrip. Konstitusi dilihat sebagai suatu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan negara. Ferdinand Lassalle ini menekankan pentingnya pengertian yuridis konstitusi di samping sebagai cermin hubungan antar aneka kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat. Konstitusi juga merupakan apa saja yang tertulis di atas kertas undang-undang dasar mengenai lembaga-lembaga negara, prinsip-prinsip dan sendi-sendi di dalam pemerintahan. Ini pandangan menurut Ferdinand Lassalle. Berikutnya ini pandangan dari Hermann Heller
Jadi terkait dengan masih senada dengan pandangan Ferdinand Lassalle, Hermann Heller menempatkan pengertian konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Hermann Heller membagi pengertian konstitusi sebagai berikut. Jadi yang pertama itu istilahnya Die politische Verfassung als gesellschaftliche Wirklichkeit, itu bahasa Belandanya. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. Itu mengenai pengertian yang pertama. Yang berikutnya yaitu konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah hidup dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian yuridis. Jadi kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku di masyarakat itu adalah hukum dasar. Ada juga konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku di dalam suatu negara, atau yang disebut juga Grundrecht, itu hukum yang dasar itu lebih tinggi dasarnya, seperti itu. Itu mengenai pandangan Hermann Heller terkait dengan konstitusi. Ada juga di sini pandangan C.F. Armstrong. Jadi sedikit berbeda dengan pandangan Ferdinand Lassalle dan Hermann Heller. C.F. Armstrong membatasi pengertian konstitusi hanya dalam kerangka negara di organisasi dengan melalui hukum. Ini menurut Dahlan Taib itu dinyatakan sebagai sebuah bingkai politik society, seperti itu. Secara garis besarnya seperti itu. Itu menurut Ferdinand C. Armstrong. Jadi bahwa konstitusi hanya dalam kerangka negara yang diorganisasi dengan melalui. Jadi adanya organisasi dalam negara itu dinaungi oleh hukum, seperti itu. Bagaimana jenis-jenisnya dan sebagainya itu merupakan konstitusi. Selanjutnya menurut Sri Sumantri, jadi mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Penyamaan arti ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Yang kemudian mungkin saya akan menyampaikan dari beberapa dosen saya, yaitu Dahlan Taib, Nikmatul Huda, dan Jasim Hamidi, merangkum beberapa pendapat di atas. Mereka berpendapat bahwa pengertian konstitusi dapat diartikan konstitusi tertulis, yaitu undang-undang dasar, dan konstitusi tidak tertulis. Oleh karenanya undang-undang dasar merupakan sebagian dari pengertian konstitusi. Jadi berbicara konstitusi itu bukan hanya sebatas undang-undang dasar saja. Adanya undang-undang dasar itu lebih kepada ya ada wujudnya. Sebagai hukum tertinggi itu ada wujudnya, tapi lebih daripada itu, banyak negara-negara yang tidak memiliki undang-undang dasar. Dalam arti dia bukan bermaksud tidak memiliki konstitusi. Seperti Inggris itu ketika berbicara konstitusi termuat di berbagai macam undang-undang, seperti itu. Jadi mereka punya konstitusi tapi tidak secara naskah seperti Indonesia, seperti itu. Jadi ketika mempelajari konstitusi itu bukan hanya sebatas undang-undang saja, undang-undang dasar saja, seperti itu. Di sini kita akan membahas mengenai macam-macam konstitusi. Jadi ada konstitusi material dan konstitusi formel, konstitusi luas, fleksibel, dan konstitusi yang bersifat kaku atau rigid, konstitusi tertulis, written, atau konstitusi tidak tertulis, unwritten. Di sini kita bisa memahami masuk kriteria yang mana konstitusi di Indonesia ini, atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini masuk kategori konstitusi yang mana, macam yang mana, seperti itu. Silahkan nanti kalian kalau sudah bisa memahami, bisa disampaikan dalam forum diskusi, seperti itu. Ke kajian yang pertama, yaitu konstitusi material dan konstitusi formil.
di mana konstitusi material juga dapat dimaknai sebagai konstitusi yang dilihat dari segi isinya. Isi dari konstitusi itu menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi penyelenggaraan negara maupun rakyat. Berbicara konstitusi itu hanya pada prinsipnya hanya sebagai dasar-dasar landasan, poin-poin penting dalam penyelenggaraan negara seperti itu. Sedangkan konstitusi formel dapat dilihat dari bentuk konstitusi tersebut. Konstitusi dalam bentuk formel juga sering dimaknai sebagai undang-undang dasar. Jadi lebih kepada bentuk atau wujudnya seperti itu. Jadi ada yang bilang konstitusi formel itu juga undang-undang dasar. Seperti kita juga punya naskah undang-undang dasar itu seperti itu. Selanjutnya ini macam konstitusi luas, fleksibel, dan konstitusi yang bersifat kaku atau rigid. Jadi untuk menentukan sifat fleksibilitas sebuah undang-undang dasar dapat digunakan ukuran yang kedua, yakni apakah undang-undang dasar itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Konstitusi luas atau fleksibel merujuk pada undang-undang dasar yang mensyaratkan perubahan undang-undang dasar yang tidak terlalu berat dengan pertimbangan agar tidak mempersulit perubahan sehingga dapat disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman. Sedangkan konstitusi bersifat kaku atau rigid memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mempunyai kedudukan dan derajat lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Kedua, hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat. Ini misalnya dalam perubahan harus disetujui oleh sekian persen dan sebagainya seperti itu. Lalu menjadi pertanyaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini masuk kategori yang mana? Luaskah atau fleksibel atau konstitusi yang bersifat kaku atau rigid seperti itu? Kalian bisa coba buka beberapa pasal mungkin mengenai perubahannya seperti apa. Tolong dikaji dari tersebut dan bisa sampaikan pendapat kalian mengenai UUD NRI kita itu masuk kategori yang mana seperti itu. Kita masuk ke macam yang terakhir, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Mengenai macam konstitusi tertulis dan tidak tertulis, jadi konstitusi tertulis disebut apabila ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Jadi wujudnya jelas, secara formil itu mereka memang dituangkan dalam sebuah naskah. Sedangkan konstitusi tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Itu seperti yang diterapkan di Inggris seperti itu. Jadi tidak secara langsung itu disebut konstitusi, tapi itu tertuang dalam undang-undang yang tersebar di beberapa sektor. Itu di Inggris seperti itu. Sedangkan kalau kita kan ketika berbicara konstitusi memang ada naskahnya yang mengatur mengenai beberapa bermacam-macam hal seperti itu. Itu mengenai pengantar awal terkait dengan konstitusi, di mana memang pengertian sampai itu berbicara konstitusi itu tidak terbatas hanya mempelajari mengenai undang-undang dasar semata. Itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Silahkan ramaikan forum diskusi yang telah disediakan, walaupun memang tidak bisa berkomunikasi secara langsung, setidaknya akan kita akomodir dengan sebaik mungkin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.